Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memang sudah sepantasnya dan kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat yang telah diberikan oleh Allah yang kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada sahabat, keluarga, dan siapapun yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Menyambung pertemuan kita yang lalu, bahwasanya Al-Quran itu adalah semestinya kita jadikan petunjuk. Dan sementara ini kita cuma menjadikan Al-Quran itu adalah bacaan saja dan mendapatkan pahala, dilombakan, tetapi tidak diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Padahal tujuan Al-Quran itu diturunkan adalah menjadi pedoman kita untuk berada di alam dunia, di alam yang Allah pinjamkan kepada kita ini. Jadi sekarang adalah permasalahannya, apa tanggapan Allah kalau sekiranya kita tidak memahami atau tidak mau mempelajari petunjuk yang Allah turunkan kepada kita. Mari kita simak di surah Al-Jumu'ah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Jadi Allah berfirman, masalul ladzina hummilut taurah, kata Allah, perumpamaan alladzina, orang-orang yang humilu, mereka diberi, diamanahi at-Taurat, kitab sucinya Nabi Musa. Jadi ayat ini sebetulnya diturunkan menceritakan bahwa Nabi Musa, umatnya Nabi Musa, kaum Yahudi itu diberikan kitab namanya Taurat, tetapi mereka tidak mau melaksanakan. Jadi mereka menerima seperti kita juga, kita diberi Al-Quran, tetapi kita sudah menerima, sudah membacanya, tetapi tidak mau mengaplikasikannya. Misalnya kaum Yahudi itu Allah turunkan larangan bahwasanya janganlah engkau berusaha pada hari Sabtu. Mereka melaksanakannya tetapi mengakali, yaitu ada larangan, dilarang mencari ikan, tapi mereka tetap diakali. Jadi hari Jumat itu mereka pasang alat sesuatu yang bisa, jadi hari Sabtu tinggal mengambil saja lagi. Padahal Allah melarang bahwasanya pada hari Sabtu itu mereka dilarang mengambil ikan. Dan apa yang mereka dapatkan? Mereka menjadi kera-kera yang hina. Jadi begitulah juga kalau sekiranya kita tidak mau mengambil Al-Quran ini sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan mendapatkan kehinaan-kehinaan di dunia maupun di akhirat. Kita lanjut dulu. Masalul ladzina humilut taurah summa lam yahmiluha, kemudian mereka tidak melaksanakannya. Kamasalil himar, maka Allah mengumpamakan mereka seperti keledai. Kenapa Allah mengambil keledai sebagai contoh? Tidak anjing misalnya. Kalau kita kan di sini, kalau kita sudah jengkel sekali kita bilang anjing, asu gitu kan, maaf. Ini ibarat aja. Ternyata anjing itu masih ada kecerdasannya, masih bisa dididik, dia bisa mencari, oh di sini ada simpanan narkoba, ada simpanan, ada mayat yang terbunuh misalnya.
Tetapi kalau keledai itu kebodohannya yang pertama adalah keledai itu apabila dia melewati suatu tempat, umpamanya terperosok ada lubang, kembali dia masih terperosok kembali, itulah kebodohannya. Dan kebodohan yang kedua adalah keledai itu mati kelaparan sementara di punggungnya bawa makanan. Lucu enggak? Keledai mati kelaparan, di punggungnya itu bawa makanan. Jadi kita diibaratkan seperti itu. Artinya kita ini di tangan kita ini loh ada petunjuk, tapi kita bisa tersesat. Gitulah kira-kira ceritanya. Jadi kita lanjut lagi ayatnya. Bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Alangkah buruk kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi ayat ini bermaksud adalah bahwasanya buruk sekali kaum Yahudi itu yang mendustakan. Artinya mendustakan itu ya tidak mesti bohong itu ayatnya seperti itu, tidak, bukan begitu. Mereka meyakininya tetapi tidak melaksanakannya. Dan ayat terakhirnya wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidaklah menunjuki, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Zalim itu ialah lawannya adil, artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mungkin kesimpulannya adalah bahwasanya marilah ayat Al-Quran ini kita jadikan sebagai petunjuk untuk kita hidup. Karena Islam, ad-dinul Islam ini sempurna dia. Dia mengatur kehidupan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan cuma untuk dibaca, tetapi adalah dipahami maknanya, dilaksanakan perintahnya jika ada perintahnya di situ, atau dijauhi larangannya jika ada larangannya. Dan di Al-Quran itu juga terdiri dari beberapa kisah-kisah yang menceritakan kaum-kaum terdahulu, yang artinya kita harus bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Dan mudah-mudahan demikianlah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada benarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya itu adalah kehilapan saya sebagai hamba yang lemah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada saudara-saudari sekalian, jikalau sekiranya di dalam penyampaian tadi terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.